Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulana Rizky, NPM 223510441. Sini saya akan menjelaskan hasil dari PowerPoint saya yang saya dapat materinya dari video yang Bapak Rizky Fadila C pada minggu keempat ini. Itu untuk membuat aplikasi web dengan Next.js. Yang di video pertama yaitu tutorial React untuk pemula. Penjelasan singkatnya yaitu tutorial ini bertujuan untuk mengenalkan React, library JavaScript yang efisien untuk membangun antarmuka pengguna. Kita akan mulai dari dasar hingga penerapan yang lebih kompleks. Mengapa Next.js? Next.js adalah framework untuk React yang memberikan berbagai fitur canggih seperti rendering, sisi server atau SSR, pengelola routing yang sederhana, dan optimasi pop-up. Dijadikan pilihan ideal bagi pemula. Lalu prioritas pembelajaran yaitu HTML, fungsi dari semua halaman web yang menjelaskan struktur. Lalu ada CSS, digunakan untuk memberikan via visual pada komponen. Lalu JavaScript, bahasa pemrograman inti yang mengatur interaksi dan logika. Lalu ada DOM, memahami bagaimana JavaScript berinteraksi dengan elemen HTML untuk dinamika halaman. Kedua ada teknik pemrograman model JavaScript. Judul pemrograman model dengan JavaScript itu isinya ada variabel dan tipe data, memahami pengguna let dan count untuk mendeklarasikan variabel, serta perbedaan antara tipe data primitif, string, nomor, atau boolean, dan tipe data kompleks, array, objek, antara tipe data primitif, string, pengulangan, dan pengkondisian. Menggunakan struktur kontrol seperti if, else, dan switch untuk pengkondisian, memahami loop seperti for, while, serta metode array seperti map, filter, dan reduce. Lalu ada objek dan function, belajar membuat dan menggunakan objek dalam JavaScript serta mendalam cara integrasi masuk fungsi sebagai nilai dan penggunaan arrow function. Juga ada command line interface atau CLI dan package manager. CLI command line interface memungkinkan pengembang untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui perintah teks. Contoh perintah yang punya tulisan npx, get next app untuk membuat proyek Next.js baru. Guna package manager, PM atau not package manager dan yarn adalah alat yang digunakan untuk membuat dependensi data penggunaan. PM install untuk menginstal paket baru, yarn add untuk menambahkan paket dengan yarn. Diskusikan pentingnya paket dalam paket. Ini yang ada komponen dalam React. Itu membuat komponen, penjelasan tentang cara membuat komponen fungsional dan jelas. Contoh bagi membuat komponen sederhana. Lalu ada penggunaan props dan state. Jelaskan perbedaan antara props atau data yang diterima dari komponen itu dan state data yang dikelola dalam komponen. Tunjukkan bagaimana menggunakan keduanya dalam mesin. Lalu yang kelima ada membangun aplikasi React yang lebih kompleks. Itu isinya ada cara membangun aplikasi, langkah-langkah dalam membangun aplikasi dengan React, mulai dari perencanaan arsitektur, penggunaan router dan navigasi, hingga pengelolaan state yang lebih kompleks menggunakan konteks API atau Redux. Lalu ada latihan pemula dan solusi. Diberikan beberapa latihan yang dapat dilakukan pemula, seperti membuat daftar tugas atau aplikasi cuaca,
Akan mereka ke repositori GitHub yang berisi solusi lengkap untuk belajar lebih lanjut. Lalu di video kedua ada mengantar komponen dalam React. Komponen adalah blok nyusun utama dari aplikasi React. Mereka berfungsi sebagai bagian-bagian kecil dari user interface atau UI yang dapat digunakan kembali. Setiap komponen biasanya mewakili bagian tertentu dari halaman, seperti tombol, form input, atau bahkan seluruh bagian layout seperti header atau footer. Dalam React, komponen bisa dibuat sebagai fungsional komponen atau kelas komponen. Fungsional komponen lebih sering digunakan dalam pengembangan modern karena lebih sederhana dan mendukung hooks. Komponen dalam React bersifat modular, artinya mereka dapat dengan mudah digunakan kembali di berbagai bagian aplikasi. Setiap komponen dapat menerima props atau properties dari komponen untuk menyesuaikan tampilannya atau perilakunya. Lalu yang kedua ada ukuran komponen. Ukuran komponen dalam React penting karena dipengaruhi keterbacaan kode, pemeliharaan, dan efisiensi aplikasi. Sebuah komponen yang terlalu besar dapat menjadi sulit dipelihara dan mengandung terlalu banyak logika, yang membuatnya sulit dipahami dan diuji. Sebaliknya, komponen yang terlalu kecil mungkin tidak cukup berdampak atau berpotensi memecah UI, menjadi terlalu banyak bagian yang sulit dikelola. Komponen besar seringkali berfungsi untuk menampilkan banyak elemen UI sekaligus, tetapi tidak mungkin menampung banyak logika yang seharusnya bisa oleh komponen yang lebih kecil. Komponen kecil bagus untuk modularitas dan reusable, tapi harus mempertimbangkan trade-off agar tidak memecah UI menjadi terlalu banyak bagian. 3. Tips membuat komponen yang baik. Pisahkan UI secara logis, buat komponen yang mencerminkan bagian logis dari yang terbuka. Jika bagian dari UI dapat diri sendiri atau digunakan di tempat lain, pertimbangkan untuk memecahkannya menjadi komponen tersendiri. Lalu yang kedua ada pengembangan reusability. Komponen yang dirancang untuk digunakan kembali di beberapa tempat dalam aplikasi akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi duplikasi kode. Dari beberapa kompleksitas berlebihan. Jika komponen memiliki terlalu banyak tanggung jawab, pertimbangkan untuk baginya menjadi beberapa komponen yang lebih kecil. Idealnya, sebuah komponen harus memiliki satu tanggung jawab utama. Lalu ada gaya dan kebiasaan coding yang baik. Gunakan penamaan yang jelas, tulis kode yang rapi dan mudah dibaca, dan patuhi konvensi dan konsisten untuk membuat komponen yang dapat dipahami oleh tim pengembangan lainnya. Lalu, part yang ada pada video yaitu studi kasus aplikasi toko online. Dalam aplikasi toko online yang menampilkan daftar produk, misalnya daftar anime, lalu sini ada komponen untuk menampilkan daftar anime. Membuat komponen seperti anime list yang menerima props berupa daftar anime dan menampilkan setiap item anime menggunakan komponen anime item. Lalu ada komponen detail anime. Buat komponen detail anime detail yang menerima data spesifik dari anime tertentu dan menampilkan detail lengkap seperti deskripsi, rating, dan episode. Lalu ada komponen tombol. Buat komponen button yang digunakan untuk aksi seperti tampak keranjang atau lihat detail. Komponen ini harus dapat digunakan kembali dan disesuaikan dengan teks dan isi yang berbeda. Lalu yang terakhir, kesimpulan, mengembangkan keterampilan dalam membuat komponen yang baik di React akan membantu membuat aplikasi yang lebih mudah dipelihara dan dikelola. Komponen yang dibuat dengan baik akan mudah diatur, diuji, dan digunakan kembali di seluruh aplikasi. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.